Pada suatu pagi, Nyai Demang Surohandoko sedang duduk di beranda rumahnya. Pada saat itu, datanglah putri tercintanya, yakni Inten Sari. Inten Sari adalah putri angkat Demang Surohandoko yang merupakan anak kandung dari Warok Guno Seco. Inten Sari akrab dipanggil dengan sebutan Suminten. Suminten atau Inten Sari adalah seorang gadis remaja yang kecantikannya sungguh luar biasa. Tubuhnya padat, singset, berkulit kuning, bersih, dan tentu saja rambut yang tampak terurai panjang. Di pagi itu, wajah Suminten nampak berbeda dengan biasanya. Kemudian Nyai Demang Surohandoko bertanya kepada putri tercintanya. Nyai Demang menanyakan kenapa Inten Sari nampak bermuram durja. Pada saat itu, Suminten atau Inten Sari kemudian berkata kepada Nyai Demang Surohandoko bahwa tadi malam dalam mimpinya Suminten merasa bertemu dengan seorang jejaka tampan sekali yang mengaku bernama Raden Subroto. Raden Subroto adalah putra Adipati Ponorogo, yakni Panembahan Agung. Suminten juga bercerita bahwa dalam mimpinya Suminten diambil istri atau dipersunting oleh Raden Mas Subroto. Karena hal tersebut, sesuatu mimpi yang indah nampaknya tak bisa begitu saja dilupakan oleh Suminten. Keinginannya untuk diperistri oleh Raden Subroto timbul seketika karenanya. Hal ini nampak membuat kebingungan Nyai Demang Surohandoko. Sesaat ketika Nyai Demang belum menjawab perkataan Inten Sari atau Suminten, datanglah Ki Demang Surohandoko yang baru saja pulang dari berguru di pertapan Gunung Wilis. Kemudian Nyai Demang berkata sejujurnya tentang apa yang baru saja dialami oleh Suminten kepada Kiai Demang Surohandoko atau Warok Surohandoko. Mendengar hal tersebut, Demang Surohandoko atau Warok Surohandoko tersenyum. Ini adalah sebuah kebetulan jika sebelumnya direncanakan bahwa Raden Mas Subroto akan diambil sebagai kelangenan gemblak. Akan tetapi mimpi dari Suminten membuat idenya jadi berbeda. Sebuah inspirasi diterima atau dirasakan oleh Warok Surohandoko bahwa sebaiknya Raden Subroto tidak dijadikan gemblak, akan tetapi diambil menantu. Selanjutnya, Demang Surohandoko kemudian menemui saudara seperguruannya, yakni Warok Guno Seco, yang sekaligus juga merupakan ayah kandung dari Suminten. Mereka berdua kemudian berembuk membicarakan tentang keinginan dari Suminten yang terbawa mimpi indahnya sehingga ingin diperistri oleh Raden Mas Subroto, putra Adipati Ponorogo Panembahan Agung. Saat itu kebetulan adalah hari Jumat Wage. Kemudian oleh Warok Guno Seco dihitung. Jumat ketemunya 6, Wage ketemunya 4, Ponorogo aksara paneptu 11. Jadi ketika dijumlah 6 ditambah 4 ditambah 11 sama dengan 21. Dibuang 3 ketemunya pas, nuju urip, nuju penganten, nuju pati. Kemudian Warok Guno Seco berkata, waduh, apa iki di nuju pati, sing bau reksa kadipaten lagi leno utawa suwung. Nanging aja nganti tekan wayah bangun lho di, sabab yen tekan bangun wis ora suwung meneh. Saiki kepriye carane? Mengkene Kang, kowe melu mengko aku sing mlebu kadipaten, kowe sing ana njaba.
yen mengko konangan wong sing jaga tandangono, perkara sing jero kuwi bagianku. Yo nek ngono ayo enggal padha budal, mumpung iki sangate apik. Warok Gunoseco dan Warok Surohandoko kemudian berangkat menuju istana Kadipaten Ponorogo. Kedua orang warok sakti itu datang menuju arah belakang dari istana Kadipaten. Warok Surohandoko kemudian mengeluarkan ilmu kesaktian. Sebentar saja Warok Surohandoko sudah berhasil melompati pagar istana Kadipaten Ponorogo. Warok Gunoseco kemudian membaca doa sirep bumi. Orang-orang yang berjaga semuanya terlihat mengantuk dan ketiduran. Warok Surohandoko sudah berhasil masuk ke pekarangan belakang, kemudian mendekati kamar yang ada di dekat jendela. Pintu jendela kemudian diusap dengan tangan kiri. Seketika itu juga terbuka. Akan tetapi Warok Surohandoko tidak bisa masuk karena jendela tersebut ternyata diberi jeruji besi. Nampak saat itu di dalam kamar putra laki-laki Adipati Panembahan Agung penguasa Ponorogo nampak sedang tertidur lelap. Surohandoko bisa melihat keberadaan Raden Subroto dengan jelas. Saat itu ketika Surohandoko sedang berpikir bagaimana caranya bisa masuk, saat itu juga Surohandoko dikagetkan oleh sebuah suara yang membentak. "Sopo iki? Aku sopo? Ngaku yen bisa melathok ndasmu. Bangsat, maling ya iki, maling diapurmu kuwi. Wela kurang ajar, iki ya sing kok jaluk." Orang yang membentak tersebut kemudian menyerang Warok Surohandoko yang diduga dan diketahui akan melakukan sebuah tindak kejahatan. Adu kesaktian antara dua orang tersebut berlangsung dengan seru. Akan tetapi karena Surohandoko sedang menyembunyikan jati dirinya, sehingga tandang gerayang atau kesaktian dari Warok Surohandoko tak bisa dikerahkan dengan maksimal. Dalam satu kesempatan, Warok Surohandoko berhasil ditelikung oleh orang tersebut. Akan tetapi, dengan mengerahkan segenap kesaktiannya, Warok Surohandoko kemudian berhasil lolos. Seketika itu juga, Warok Surohandoko berlari, meloncat, melompati pagar tembok Kadipaten Ponorogo untuk kemudian keluar. Sekilas, Warok Surohandoko bisa mengetahui bahwa ternyata orang yang menyerangnya tadi adalah kakaknya sendiri, yakni Warok Suromenggolo. Di luar pagar, Gunoseco kemudian bertanya, "Piye di kabare? Oleh gawe apa ora?" "Ora, Kang. Malah meh wae ketiwasan jebulane Kang Suro tungguk kemit neng kono. Seksenono, Kang. Wiwit dina iki Kang Suromenggolo wis dudu sedulurku meneh, nanging mungsuhku, mungsuh bebuyutan. Ana ngendi wae yen kepethuk tetep bakal tak arah patine. Bangeten ora eling karo sedulur. Sabar di sabar. Iki sih ana sakjroning bebaya. Becik rada sarehno pikirmu luwih dhisik." "Iya, Kang, bener kandhamu. Saiki ngene wae, Kang Guno saiki uga menyang Kademangan. Adimu wedok kandhanono yen aku arep nyang Gunung Wilis dhisik sowan Bapa Guru Singapawa. Wis di perkara Kademangan pasrahno aku. Ayo padha andhem slamet." Ya, mereka berdua kemudian berpisah. Demang Surohandoko atau Warok Surohandoko karena merasa malu atas kegalannya kemudian sowan kepada gurunya Ki Singobowo di Gunung Wilis. Sementara Warok Gunoseco kemudian menuju Kademangan Kutu
untuk memberitahu peristiwa tersebut atau kepergian Surohandoko ke Gunung Wilis kepada Nyai Demang Surohandoko agar tidak menimbulkan kecemasan.